Jangan tertidur ini maksudnya bukan tidak boleh tidur. Tidur itu butuh kan, kebutuhan kita. Kalau kita nggak tidur, kurang tidur, kita sakit. Ya, cuma kalau bukan waktunya tidur atau kebanyakan tidur, nah itu jangan. Ya, atau nyetir mobil, nyetir sepeda motor, tidur, nah jangan tertidur. Kerja ngantuk tidur bahaya, bisa kecelakaan kerja. Ya, haleluya. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 1. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Berjaga-jaga, sama-sama katakan berjaga-jaga. Iya. Waspada. Gereja Tuhan, bangun. Ya, ada waktunya tidur, ada waktunya bangun. Jangan terlalu banyak tidur. Bangun, ya. Persiapkan segala sesuatu. Ya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, enggak tahu kapan datang. Nah, perlu jaga-jaga, perlu pintu jendela diperiksa dalam keadaan tertutup, ya, dikunci baik-baik. Karena tidak tahu kapan pencuri datang. Itu maksudnya. Berjaga-jaga, waspada, persiapkan semua baik-baik. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, kita bukan kelelawar. Jangan suka gelap-gelap. Nanti tabrakan. Jangan suka gelap-gelap, nanti salah kamar. Ya. Jangan gelap-gelap. Banyak setannya. Ya. Haleluya. Istri saya tidak suka warna hitam-hitam. Hitam-hitam identik sama setan. Gelap. Ya enggak juga ya. Cuma kalau siang-siang, kalau hitam-hitam ya panas ya, nyerap panas ya. Kalau siang-siang cocoknya putih, kuning, hijau, atau hijau semua ya, penghijauan, segar. Pak Yapo suka warna biru, Pak Yapo. Langit ya, belakang langit biru, sana mahkotaku. Diskotik, nightclub kebanyakan malam kan ya. Prostitusi kebanyakan malam ya. Kerja, ngelembur. Ya, meeting. Bukan cuma meeting, lama-lama kepeting, meeting orang. Itu malam. Ya. Di satu sisi tidak salah juga para orang tua. Ayo, wes maghrib. Ayo, masuk. Malam. Nah, selain banyak nyamuknya, setan mulai keluar. Ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sama-sama ayat 6 kita baca ulang ya, kita baca sama-sama ayat 6. 2, 3. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Oh, banyak orang tidak sadar.
Banyak orang tidak berjaga-jaga. Tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak sadar bahwa Tuhan datang sewaktu-waktu. Kapan Tuhan menjemput kita nggak tahu sewaktu-waktu. Jangan sampai seperti anak dara yang bodoh. Ya. Bosan menunggu. Mana katanya datang, nggak datang-datang. Bohong. Ya, lalu tidur. Tidak berjaga-jaga. Tidak mengisi minyak dalam lampu. Tidak mengisi minyak dalam lampu. Tidak berjaga-jaga. Bahwa Tuhan datang sewaktu-waktu. Tidak tahu kapan waktunya. Oleh sebab itu berjaga-jaga, waspada, persiapkan segala sesuatu dengan baik. Jangan sampai terlambat mengisi minyak dalam lampu. Siapkan lilin. Siapkan lampu emergensi. Siapkan korek. Siapkan lampu senter. Itu siap, semua siap-siap. Dipersiapkan. Ada cadangan minyak, ada cadangan lampu. Hal-hal jasmani kita cukup lumayan bagus mempersiapkan banyak hal. Tapi hal-hal rohani kadang-kadang kita tidak mengisi minyak dalam lampu. Kurang baca Alkitab, kurang sembahyang, kurang ibadah, kurang melayani, kurang mengasihi, kurang mengampuni, kurang menolong orang lain, tidak berjaga-jaga, terlalu banyak mengurusi diri sendiri, kepentingan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu diri sendiri, egoistis, bahkan pasangan kita nggak kita perhatikan kebutuhannya. Waktu pacaran aja memperhatikan kebutuhannya, belum minta. Dicari tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dicari-cari, diusahakan itu waktu pacaran. Kalau sudah suami istri, babah kon kono ya, ndak di sini. Sini yang pacaran, yang sudah suami istri, yang junior, yang senior, semakin lama, semakin tahun, semakin tua, tambah hot, semakin hot. Sama-sama katakan semakin hot. Harus gitu. Kasih cinta harus semakin membakar, membara, begitu ya. Itu kasih yang sejati, cinta yang sejati. Hati-hati suami istri, ya tambah lama yang dilihat bukan lagi kelebihannya, tapi dilihat kekurangannya terus. Ini yang membuat percekcokan, yang membuat pertengkaran, yang membuat ribut dalam rumah tangga. Jangan. Kekurangan pasangan kita adalah kesempatan kita menutupi, memenuhi, ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Senang kan kalau kita berguna, senang kan kalau kita berfungsi. Begitu. Bantu terus, kerja terus. Berarti kita kan banyak talenta, banyak karunia. Berarti kan kita kuat, berarti kan kita sehat. Sedangkan yang sakit minta sehat. Itu ya, sadar, berjaga-jaga, tahu prioritas hidup kita ya jemaat Tuhan. Sadar, berjaga-jaga, jangan terlena dengan dunia ini. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Ya, hati-hati. Boleh lihat film sekali-sekali, tapi terus nyambung terus ya, seri 1 sampai seri 1000 udah habis-habisnya ya. Lupa sembahyang, lupa baca Alkitab ya. Dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi ya, ini liburan sekolah ini ya. HP terus, Netflix terus ya, TikTokan terus ya. Selfie terus. Oh, bukan enggak boleh. Semua ada waktunya. Berjaga-jaga, waspada, bangun rohani kita.
Jangan sampai jasmani kita kuat, kita beri makanan, minuman yang terbaik, vitamin, olahraga, fitness, tapi rohani kita lemah. Hati-hati jemaat Tuhan, tambah waktu ini masalah kita nggak tambah mudah, tambah sulit loh, tambah sukar loh. Akhir zaman ini semakin menakutkan. Tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan, kuasa Tuhan, roh Tuhan yang dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun, roh apapun dalam dunia ini. Jemaat Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu di masa-masa sulit ini ya. Kelemahan, masalah adalah kesempatan kita mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab mereka, ayat 7, yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman. Sama-sama katakan iman. Alkitab berkata, kalau aku datang nanti dalam dunia yang kedua kalinya, adakah iman di bumi ini? Bukan adakah uang 1 miliar. Bukan apakah kamu sudah punya rumah sendiri, rumah MM-an, mobil MM-an, bukan. Ya puji syukur kalau Tuhan berkati ya, untuk punya barang-barang mewah itu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi adakah iman? Iman hadir siang ini? Oh, enggak ada yang namanya iman ya. Nah, kalau punya anak kasih nama iman, bagus. Adakah kepercayaan kepada Tuhan hari-hari ini? Semakin lemah kita ini ya. Masih ada kata-kata wis gak Tuhan-Tuhanan wis. Percuma ikut Tuhan. Percuma ke gereja, percuma melayani Tuhan. Hidupku gini-gini aja loh. Masih ada kata-kata seperti itu jemaat Tuhan. Berarti hidup ini diukur oleh apa sih? Keberhasilan, kesuksesan hidup ini diukur oleh apa sih? Apakah punya mobil, apakah punya rumah mewah baru yang namanya sukses? Kok enggak sungkan sama Tuhan Yesus Kristus ya? Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang Bethlehem, mati di atas kayu salib, umur 33,5 tahun. Berani berkata muda mati sia-sia? Wow. Demi melakukan kehendak Bapa. Ya Bapa. Ya Bapa. Disuruh apa? Ya Bapa. Mengampuni, ya Bapa. Jangan melawan, ya Bapa. Kehendakmu yang terjadi. Itu kekuatan orang yang limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Sama-sama. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan banyak bersyukur ya. Banyak berkata terima kasih sama Tuhan ya. Mengingat-ingat, banyak mengingat apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita ya. Jangan cuma mengingat apa yang Tuhan belum beri, yang belum Tuhan jawab doa-doa kita, jangan ya. Itu yang membuat kita kecewa, bahkan bisa marah sama Tuhan. Oh enggak pantas itu ya. Banyak bersyukur sama Tuhan ya. Tuhan menyediakan semua yang terbaik, tepat pada waktunya untuk kita anak-anaknya. Tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Katakan amin. Katakan sama-sama waktu Tuhan. Di gereja saya pakai jas ya, pakai dasi ya. Tapi sesekali waktu saya usahakan itu saya pakai baju gembel, baju sederhana.
nyapu pinggir jalan, bersih-bersih, bakar sampah, untuk mengingat bahwa harga diri saya, nilai hidup saya bukan ditentukan oleh pakaian. Harga diri kita, nilai hidup kita ditentukan oleh kesadaran kita bahwa kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, darah yang mahal, darah yang kudus. Kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Ada berapa banyak masih orang tidak percaya diri. Tidak berani keluar rumah kalau belum dandan. Minder kalau tidak naik mobil. Minder kalau naik becak. Minder kalau naik sepeda ontel. Minder kalau makan nasi bungkus. Tidak percaya diri kalau tidak pakai baju yang bermerek, yang branded. Berbaju jirakan iman dan kasih. Sama-sama katakan kasih. Jemaat, yang terbesar adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kalau kita tahu yang terbesar, kenapa kita harus mengejar-ngejar yang lain? Kejar yang terbesar, yaitu kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu tergantung semua hukum di dunia ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Omong kosong kita berkata mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama. Omong kosong kita berkata mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi mertua, tidak mengasihi menantu, tidak mengasihi adikmu, kakakmu, tidak mengasihi temanmu. Meskipun teman sekerjamu menjengkelkan, berkata jelek tentangmu, oh tidak peduli. Tugas kita adalah mengasihi. Pembalasan haknya Tuhan, bukan haknya kita. Jemaat Tuhan, teruslah beriman. Tuhan sanggup mengerjakan, melakukan segala perkara lebih dari yang bisa kita doakan. Terus beriman, terus percaya. Tuhan Maha Kuasa. Kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Terus mengasihi. Pak Pendeta, sekali lagi saya masih dengar. Tidak layak orang ini dikasihi. Capek aku kok mengasihi terus, kok ngalah terus. Jemaat Tuhan, ingat baik-baik ini. Allah adalah kasih. Kalau kita mengasihi sama dengan kita mengerjakan segala sesuatu dengan bersama Allah. Dengan Allah, kita berkata, dengan Allah bersama Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kalau kita mengasihi sama dengan kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, bekerja, berperang ganti kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan amin. Sama-sama katakan aku mau mengasihi. Jemaat, kalau kita tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni, yang susah kita sendiri. Diri kita sendiri, musuh kita senang-senang, kita susah. Kalau kita mengasihi, musuh kita bisa bertobat, kita maju, kita berkembang, kita berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak halangan, rintangan dalam hidup ini karena dari dalam diri kita sendiri. Karena tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni. Sehingga membuat kita tidak maksimal dalam Tuhan. Sama-sama katakan aku mau mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita sanggup mengasihi, kita sanggup terus mengasihi karena kita sadar ketika kita sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Seberapa besar kita mengasihi orang lain itu tergantung seberapa sadar kita tahu betapa besarnya Tuhan mengasihi kita.
Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Ini anugerah. Seharusnya kita masuk dalam neraka. Tapi karena anugerah Tuhan, Dia menggantikan kita disalib. Seharusnya kita yang disalib. Upah dosa adalah maut. Ya, seharusnya kita orang berdosa yang mengalami maut. Tapi itu semua sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kubur kosong, mati 3 hari, bangkit, naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Dia menggantikan kita. Seharusnya kita yang disalib, Tuhan Yesus disalib. Wow, Allah Maha Adil, ya. Allah kasih, ya. Itu terbukti. Yesus disalib, mengasihi kita orang berdosa, mengampuni segala dosa kita, menebus hidup saudara dan saya. Katakan sama-sama terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Wow, haleluya. Ini yang membuat kita bersuka cita tiap hari. Bersuka cita tiap hari. Jemaat Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Bisa gak gembira hari ini? Bergembira, sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Ayat 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kenapa kita harus ke gereja? Kenapa harus ada persekutuan? Kenapa harus ada kelompok kecil? Kenapa harus ada keluarga rohani? Ya, sesama orang Kristen sadar bahwa kita anggota-anggota tubuh Kristus. Kenapa? Untuk saling membangun. Jangan coba-coba keluar dari keluarga rohani, keluarga Kristen. Semakin lemah. Kita harus belajar seperti api unggun. Ya, potongan-potongan kayu jangan terpisah-pisah. Kumpul, semakin banyak kumpul, semakin api itu membesar. Jemaat Tuhan, gereja ini akan hambar seperti tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada persekutuan, tidak ada saling membangun satu dengan yang lain, tidak ada saling mendoakan, tidak ada saling memperhatikan, tidak ada saling mengampuni. Sepertinya percuma ketika kita bergereja. Tapi kiranya kita terus membangun satu dengan yang lain, ya, membangun hubungan, menjalin hubungan, ya, cari tahu alamat, nomor telepon. Ya, maaf, bukan benalu ya. Apa yang bisa aku dapatkan dari dia? Siapa yang bisa aku utangi? Siapa yang aku bisa mintai? Bukan. Ini memanfaatkan, ini mementingkan diri sendiri. Enggak. Ya. Kelebihanku menutupi kekuranganmu. Kekuatanku menutupi kelemahanmu. Kekuatanmu, kelebihanmu menutupi kekuranganku, kelemahanku. Saling membangun, saling memberkati, saling mendoakan, saling memperhatikan. Ya, haleluya. Kita semua anggota tubuh Kristus. Ini gereja yang sejati. Ini kehidupan kekristenan yang sejati. Ya, berjaga-jaga, waspada, saling membangun. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak tahu kapan Tuhan memanggil kami, menjemput kami naik ke awan-awan yang permai. Kami semua mau berjaga-jaga, kami mau waspada. Kami tidak selamanya ada di muka bumi ini. Kami akan menuju kekekalan kerajaan surga, kerajaan Allah, kekal mulia selama-lamanya. Menikmati perjamuan anak domba Allah di kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih memprioritaskan yang terpenting dari hidup kami Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Kami bersukacita Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan sudah menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Haleluya. Engkau pindahkan kami dari maut kepada kehidupan, ke dalam kerajaan surga kekal mulia selama-lamanya. Oh haleluya. Masalah terbesar kami dosa sudah beres. Ketakutan terbesar kami maut sudah beres. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah membereskan, menyelesaikan segala sesuatunya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Khusus berdoa untuk Indonesia. Roh takut akan Tuhan ada di negeri ini Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu melanda Indonesia. Terima kasih Tuhan. Pertobatan yang besar terjadi di kota kami, di negeri kami ya Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan melimpah, mengalir, memenuhi negeri kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Ada dalam Tuhan ada penghiburan, ada pemulihan, ada jalan keluar. Tuhan sanggup menciptakan jalan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.